Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dataku Project di sini. Kali ini saya akan membahas machine learning kembali, yaitu clustering. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa machine learning itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang masuk ke dalam supervised learning, ada yang masuk ke dalam unsupervised learning, dan ada yang masuk ke dalam reinforcement learning. Nah, tapi di beberapa literatur ada juga yang memasukkan semi supervised learning ke dalam pengelompokan machine learning itu sendiri. Clustering itu adalah salah satu bagian tugas dari machine learning yang masuk ke dalam unsupervised learning. Jadi apa sih itu clustering? Saya analogikan sederhana seperti ini, teman-teman. Misalkan di sebuah sekolah ya, di lapangan ada 100 siswa baru. Nah, 100 siswa baru ini diminta untuk membuat pilihan peminatan mereka terkait dengan olahraga. Kepala sekolah ataupun jajaran atasan lah di sekolah gitu kan, membuat 3 klaster untuk peminatan olahraga. Ada sepak bola, ada basket, dan ada badminton. Nah, kemudian lambat laun si 100 murid ini akan berkumpul dengan sesuai peminatan mereka. Nanti akan didapatkan nih 3 klaster. Misalkan murid yang warna merah ini mereka yang suka dengan sepak bola. Murid yang warna biru ini mereka yang suka dengan basket. Dan siswa-siswa yang warna hijau ini mereka yang suka dengan badminton. Itu teman-teman, gambaran sederhananya seperti itu. Jadi apa itu clustering? Clustering adalah tugas dari machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok atau klaster yang serupa. Semakin dia mirip, maka semakin berkelompok dia, membentuk kelompok. Tapi kalau misalkan semakin dia tidak mirip, maka dia akan mencari kelompok yang lainnya yang dirasa dia itu mirip dengan kelompok tersebut. Lalu tujuan dari clustering itu apa? Yaitu menemukan struktur dalam data yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Kapan sih clustering ini digunakan? Yaitu ketika dataset yang kita miliki itu tidak memiliki fitur target atau kelas. Nah, masih ingat ya, kalau misalkan di supervised learning itu datanya itu memiliki target atau kelas. Target atau kelas inilah sebagai variabel dependent yang dianalisis ya. Kalau misalkan targetnya itu discrete, maka dia masuk ke dalam klasifikasi. Tapi kalau misalkan datanya itu continue, maka dia masuk ke dalam regresi. Tapi kalau misalkan data kita tidak punya target, itu masuk ke dalam unsupervised learning. Misalnya clustering ini ya. Ada beberapa algoritma yang digunakan dalam clustering. Ini yang paling umum yaitu K-means clustering dan hierarchical clustering. Ini yang paling umum dan yang paling banyak digunakan. Ada juga yang namanya affinity propagation, kemudian mean shift, spectral clustering, agglomerative clustering, dan DB-scan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan coba membedah apa itu ya namanya K-mean clustering. Tahap-tahap dalam membuat K-mean clustering ya. Nah, ini yang tadi saya contohkan itu adalah K-mean clustering. Teman-teman, dia akan membuat data seperti ini. Beda kalau misalkan dia menggunakan hierarchical clustering, maka bentuknya tidak seperti ini ya. Nah, misalkan pertama itu kita menentukan jumlah klaster terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, klasternya itu ada 3, yaitu sepak bola, kemudian basket, dan badminton gitu ya. Nah, setelah didapatkan, kita normalisasi datanya, karena data itu kan biasanya ukurannya berbeda-beda ya. Misalkan orang ada berat badan, ada tinggi badan. Berat badan itu diukur dengan kilogram, tinggi badan diukur dengan sentimeter. Itu kan punya skalanya berbeda ya, maka kita skalanya itu disamakan terlebih dahulu. Bisa melalui simple feature scaling, bisa melalui min max, atau bisa juga melalui z-score. Seperti nanti kita contohkan ya. Kemudian yang kedua, kita inisialisasi cluster centroid rata-rata mean secara acak. Nah, ini maksudnya misalkan si Pak Guru tadi ya itu membuat patok. Nah, kalau misalkan kalian yang suka sepak bola, diri di patok ini gitu kan. Kalau misalkan yang suka basket, diri di patok yang kedua ini gitu kan. Kalau misalkan kalian yang suka badminton, patoknya ada di sini ya gitu. Nah, itu kita menentukan centroid secara acak. Kemudian kita menghitung jarak antara data centroid dengan menentukan persamaan Euclidean descent. Nah, Euclidean descent ini sebuah metode statistik ya. Tentu banyak lagi jenis-jenis pengukuran jarak. Ada Minkowski, ada Manhattan. Tapi untuk kasus K-means ini dia menggunakan Euclidean descent. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti kita coba aplikasikan. Nah, maksud kalau misalkan di sini itu menghitung jaraknya. Nah, si siswa, misalkan siswa ini dia lebih dekat ke patok yang ini, lebih dekat yang ke patok yang ini atau ke patok yang ini. Ya, ini contoh Euclidean descent. Misalkan dia lebih dekat ke patok yang sepak bola, maka dia masuk ke dalam klaster sepak bola. Siswa yang ini kita hitung jaraknya, lebih dekat ke ini patok yang sepak bola atau patok yang badminton.
Oh, dia lebih dekat ke, kita ukur nih jaraknya. Oh, dia lebih dekat ke basket, berarti dia masuk ke dalam basket. Nah, itu yang dimaksud dengan menghitung antara jarak ya. Kemudian setelah dihitung, kita mengelompokkan data ke dalam cluster dengan jarak yang paling dekat. Nah, tadi ya sudah kita kelompokkan nih yang jarak yang paling dekat, kita kelompokkan nih. Nah, kita dapat kelompoknya. Ini sepak bola, ini basket, dan ini badminton. Setelah itu kita hitung sentroid yang baru. Ya, sentroid ini patoknya nanti berpindah lagi, bukan di sini patoknya, berpindah lagi. Seperti itu ya. Dengan rumus menjumlahkan semua nilai pada setiap cluster yang sama dibagi jumlah data yang ada pada cluster tersebut. Nanti kita praktek ya. Kemudian iterasi lanjutan, kita lakukan perulangan dengan cara yang sama seperti langkah 3, maksudnya ini tuh. Seperti langkah 3 dan ke-6. Nah, hasil akhir setelah pastikan tidak ada perubahan pengelompokan dari cluster ke cluster lainnya. Kalau misalkan data-data ini sudah tidak berpindah ya, si anak-anak ini benar-benar dia sudah yakin dia itu ingin basket gitu ya, dia tidak berpindah lagi baik ke badminton ataupun ke bola. Begitu juga dengan anak-anak yang di sepak bola, mereka sudah yakin, kemudian di badminton juga sudah yakin, maka itu yang dinamakan dengan hasil akhirnya. Nanti kita akan praktek ya. Oke, langsung saja teman-teman, langsung saja masuk ke data ini ya. Oh, ini sudah ada nih. Nah, kita akan coba praktek dengan data di Badan Pusat Statistik. Oke, nanti teman-teman masuk ke Badan Pusat Statistik, pilih kategorinya itu pertanian, kehutanan, perikanan. Di sini ada data produksi tanaman sayuran 2021 sampai 2023. Nah, ini download saja ya. Downloadnya Excel bukan CSV ya, karena kita akan melakukan perhitungan secara manual. Sebenarnya nggak manual juga ya. Kalau misalkan manual kan oret-oretan di ini ya, di kertas. Tapi karena sekarang sudah zamannya machine learning, udah ada Python, udah ada R gitu. Jadi mungkin Excel ini disebutnya manual. Nah, ini datanya. Jadi di sini banyak ya, ada bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, dan lain sebagainya. Kita pilih yang bawang merah saja ya. Yang lain kita hapus. Terserah teman-teman mau neliti melinjo, mangga, bayam mangga gitu kan. Jengkol juga mangga, terserah. Cuma saya pengen yang paling awal aja lah. Nah, ini kita rapikan dulu datanya ya. Ini provinsi. Oke. Kita rapikan dulu datanya. Oke. Ini kita masukkan sini. Ini kita hapus. Oke, ini hapus. Nah, saya membuat space di sini untuk sebuah catatan ya nantinya. Untuk proses perbagian-bagiannya saya akan taruh di atas ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada data yang kosong, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan ya. Ini Papua Pegunungan kalau nggak salah nih. Nah, ini kita hapus saja data yang kosong. Begitu juga dengan Papua Barat. Sama Indonesia juga kita hapus. Ya. Oke, datanya sudah siap. Kita hitung datanya ada berapa. Ini adalah data produksi bawang merah dari tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan provinsi. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah klaster dari berapa nih? Dari 34 provinsi ini, provinsi yang mana saja yang memiliki produksi bawang merah tertinggi. Kemudian yang klaster yang kedua, provinsi yang memiliki produksi bawang merah yang sedang. Sedangkan klaster yang ketiga, provinsi yang memiliki produksi bawang merah yang rendah. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini menentukan jumlah klaster. Oke. Menentukan jumlah klaster. Saya copy di sini. Nah, C1 itu produksi yang klaster yang memiliki produksi tinggi ya. C2 ini sedang, sedangkan C3 itu rendah. Oke. Selanjutnya kita normalisasi data. Nah, normalisasi data dengan rumus yang sudah dicantumkan tadi ya. Sorry. Oke, nih. Nah, di sini saya akan menggunakan min max scalar, bukan min max scalar, minimal dan maksimal ya. Kalau di Python itu min max scalar. Nah, ini kita hapus. Kenapa kita perlu normalisasi data? Karena rentang datanya itu jauh, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya di sini ada angka ribuan, ada juga yang angkanya 0, 1. Ini Jakarta kita 0 aja. Nah, ini kan jauh, kita samakan skalanya ya, dari 0 sampai 1, tapi tidak merubah bentuk datanya, teman-teman. Oke. Nah, ini nomornya kita hapus saja. Pokoknya ini ada berapa nih? Ada 34 provinsi aja ya.
34 provinsi. Oke. Nah, karena di sini rumusnya ada X min, X itu artinya ini ya, tahun ini ya. X1 2021, X2 2022, X3 2023. Nah, kita cari dulu nih nilai minimum dan nilai maksimumnya. Minimum untuk 2021, maksimum untuk 2022. Oke. Salah. Minimum untuk 2021 dan maksimum untuk 2021. Minimum untuk 2022 dan maksimum untuk tahun 2022. Minimum untuk tahun 2023 dan maksimum untuk tahun 2023. Nah, seperti ini ya. Kita cari nilai minimum dari 2021. Kita cari ya. Nah, ternyata nilai minimumnya adalah 2. Kemudian nilai maksimumnya kita cari juga di 2021. Oke, ternyata nilai maksimum 2021 itu ada 560.000 ya ini. Kayak minimum untuk 2022 sama rumusnya. Oh iya, ini S1 ya. Kalau lebih rendah dibanding 2021. Maksimum 2022. Oke, ini minimum 2023. Oh, dan maksimum. Oke, beres teman-teman. Ya, ini nilainya. Kita copy ke bawah. Ya. Buat proses supaya gampang. Nah, ini sama saja ya. Oke, beres. Kita lakukan normalisasi data. Oke. Ini hapus saja ya nomor supaya tidak, intinya ada 33 provinsi aja. Ini kita masukkan provinsinya di sini. Kita sebut saja norm. Norm itu artinya normalisasi ya. Bentar. Sini ya. Norm 2021. Biar bikin aja deh norm 2021, norm 22 gitu ya. Norm 2023. Teman-teman paham ya maksud saya? Oke, kita cari normalisasi data untuk 2021. Rumusnya adalah kita buat X new, X yang baru, dan X inilah yang nanti kita lakukan analisis. Rumusnya adalah X all. X all ini adalah ini ya, 2021 dikurang X min. X min 2021 adalah 2. Oke. Bentar. Sorry. Dibagi X max 2021 kurang X min. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 0 sekian. Jadi hasilnya nanti rentang antara 0 sampai 1 gitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Tuh, ini paling gede nih 1. Kemudian normalisasi tahun 2022 sama X all 2022. Sorry, tar deh. 2022 dikurang X min 2022 ya. Oke. Dibagi X max dari 2022 dikurang X min. Oke. Saya lupa ngurung, nggak pakai tanda kurung ya. Saya pakai tanda kurung nih. Nah. Oke, beres. Ini juga sama. Max dari 2023. Max dari 2023 dikurang minimum dari 2023. Dibagi X max ya, X max dikurang minimum. Oke, selesai teman-teman. Kita sudah menormalisasi datanya ya. Oke. Nah, ini hasil normalisasi data kita, dan inilah yang nanti akan kita pakai seperti itu. Lanjut ke langkah yang kedua ya. Langkah kedua ini apa nih? Ini inisialisasi cluster centroid. Inisialisasi cluster secara acak. Nah, misalnya ya, ini bebas teman-teman, ini bebas. Misalkan ini cluster nih, C1, ini C2, dan ini C3 nih. Bebas ya teman-teman ya. C3. Ini 2021, ini 22, ini 23. Kayak gitu ya. Saya ingin menginisialisasi centroid nilai
tengahnya itu kalau C1 itu semuanya 1 ya, baik tahun 2021 itu 1, 2022 1, 2023 1. C2 saya ingin menginisiasi ini 0,31 misalkan ya, 0,31, ini 0,24, 0,28, bebas ya teman-teman ya. Ini 0,03 misalkan, 0,04, ini 0,06, misalkan seperti itu ya. Jadi semakin rendah semakin kecil kita inisialisasinya. Nah, ini sudah kita bentuk. Oke. Nah, kedua beres. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah menghitung jarak antara data Centroid dengan persamaan Equidiscane. Nah, ini persamaannya kita ini dulu ya. Masuk sini, hitung jarak. Hitung jarak. Hitung jarak Equidiscane Centroid. Oke, ini yang ketiga. Nah, caranya adalah teman-teman, ini saya akan buat gini. Saya akan pindahkan ke sini ya. Jadi saya akan buat di sini kan 2021 nih. 2021 2022 2023. Oke. Nah, ini nanti saya akan buat kayak gini teman-teman ya, agar mempermudahkan perhitungan nantinya. Nah, ini 2021 2022 ini maksudnya C1 tinggi ya. Tinggi, ini klaster kedua yang sedang. Ya, ini klaster ketiga yang rendah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bebas, nggak harus seperti ini ya. Ini buat saya nanti tinggal drag drop aja, tidak menghitung manual satu-satu. C1 itu semuanya 1. Oke. 1. Nah, kayak gini nih. Nah, C2 2021 0,3. Nah, gini ya. Nah, sama aja hasilnya. Nah, kayak gini ya. Ini sama semua biar nanti gampang perhitungannya. Ini juga sama. Oke. Nah, beres ya. Oke teman-teman, kita akan menghitung Equidiscane. Oke. Gini nih. Ini rumusnya. Saya taruh sini aja deh ya. Saya taruh sini aja. Kita kopas provinsinya. Oke. Sini. Kemudian ini C1. Oke, jarak C1. Ini C2. Dan ini C3. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, rumusnya adalah akar kuadrat. Akar kuadrat itu kan berarti SQRT ya. Kalau di Excel, SQRT penjumlahan XI dikurangi YI. Oke. Berarti X-nya itu adalah ini teman-teman nih. Nah, ini X untuk Aceh 1 dikurangi Y yang tinggi ya. Yang tinggi dulu. Nah, ini. Oke. Dipangkatkan 2. Pangkatkan 2 ditambah 2022. Oke, tambah 2022 dikurang ini ditambah 2023 kurang nih. Ya pakai pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, kayak gini ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Jadi kita tinggal drag drop aja ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian C2. Sekarang C2 yang sedang ya. Yang sedang untuk Aceh. Rumusnya adalah akar kuadrat X itu adalah ini 2021 dikurangi Y, berarti kan yang sedang nih. Berarti Y-nya itu yang 2021 ini 0,31 dipangkatkan 2 ditambah
Aceh yang tahun 2022 dikurang 2022 yang sedang, oke, dipangkatkan 2. Pangkatkan 2. Nah, ditambah ini. Ya. Ini dikurang yang sedang. Dan dipangkatkan 2. Ini hasilnya. Nah, maksud dari saya menginisialisasi ini itu biar nanti saya tinggal drop kayak gini aja ya teman-teman. Kalau misalkan saya tidak inisialisasi seperti ini, kayak gini aja nih. Ini saya harus satu-satu nih tadi rumus yang tadi ya. Yang rumus ini tuh saya harus satu-satu. Kalau kayak gini kan tuh dia masuk ke sini tuh ya kan. Ya ini kan sama saja 0,31, ini 0,24, ini 0,38. Oke. Nah, untuk C3 sama dengan SQRT ya. X Aceh berarti tahun 2021 dikurangi Y yang rendah 2021. Oke, kita pangkatkan 2. Ditambah 2022 dikurang yang rendah 2022. Kemudian dipangkatkan 2. Ditambah 2023 X dari 2023 dikurang C yang rendah di tahun 2023. Kita pangkatkan. Oke, berhasil. Ini hasilnya hasil dari jarak Euclidean di scan. Oke ya. Ini kita ini dulu. Oke, teman-teman. Biar memudahkan perhitungan. Salah. Nah, saya buat seperti ini aja ya. Ingat di awal kita ingin mencari jarak ya. Jadi si data ini dia masuk ke patokan yang mana gitu kan. Nah, ini kan data kita ya. Kita buat centroid tadi. Centroid ya. Kita buat centroid. Centroid itu tadi kalau misalkan C1 itu 1 gitu kan. C2 itu sekian ya. Nah, kita sekarang menghitung jaraknya. Ini ke sini itu. Nah, jarak yang paling kecil itu yang menjadi kemiripannya. Kita hitung jarak. Nah, kita kan pengen tahu si Aceh ini dia masuk ke klaster pertama, kedua atau ketiga. Sumatera Utara dia masuk klaster 1, 2 atau 3. Ini kan C1 itu tinggi ya. Ini sedang dan ini rendah. Produksi ya. Rendah. Ini produksi. Oh ya, ini kita baru iterasi pertama ya. Ini iterasi pertama teman-teman. Iterasi 1. Nanti ada iterasi lanjutannya. Cukup pahami aja dulu. Oke. Nah, cara menghitung jarak adalah kita menghitung nilai yang paling kecil. Seperti itu. Nah, kita minimalkan aja nih gini. Min dari ini. Nah. Oke. Berarti Aceh itu nilai paling terkecilnya itu dia masuk ke jarak yang pertama, masuk ke jarak yang ketiga. Nah, gini ya. Kemudian Sumatera Utara 0,13 berarti dia rendah. 0,25 berarti dia sedang. 0,08 rendah. 0,03 7, 8, 7, 8. Nah, ini semuanya masuk klaster ketiga. Yang DKI Jakarta masuk klaster ketiga, Riau masuk klaster ketiga. Kemudian 0,14, nah dia masuk klaster kedua. 0,01, nah ini masuk klaster pertama nih, Jawa Tengah. 0,02 masuk klaster ketiga. 18. Jadi gini teman-teman ya, cara ininya, cara menentukan klasternya. Cari titik yang paling minimum. Oke, 0,2. Ini saya cepat aja ya. 0,05, 0,8. Set. Nah, ini, kemudian ini. Nah, ini semuanya nih. Oke, beres. Ini kita buat hijau aja ya. Ini kita buat hijau. Oke. Ini kita buat merah. Mantap. Kita udah tahu deh klasternya. Apa sudah selesai? Belum selesai teman-teman. Nah, gini ya. Selanjutnya apa nih? Sudah. Kelompokkan data ke dalam klaster dengan jarak yang paling dekat. Oke. Kelompokkan data ke klaster yang paling dekat. Nah, maksud yang paling dekat itu yang minimum ini teman-teman. Nah, ini kita mengelompokkan data tadi itu. Kita mengelompokkan data. Proses yang tadi saya itu tuh
Kita buat kayak gini aja biar sesuai urutan lah. Padahal kan sudah di ini nih ya. Kita membuat centroid baru di sini. Kita buat centroid baru. Rumusnya adalah ini. Kita kopas aja, kita ini aja screenshot. Centroid baru. Centroid itu yang ini. Nah, yang kita tentukan tadi yang ini nih. Ini namanya centroid. Nah, cuma kan kalau ini kan kita tentukan sendiri ya, secara acak. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan di Python nanti dilakukan oleh Keymanes. Tapi kalau kan kita sekarang bekerja secara manual. Ini rumusnya teman-teman. Apa tadi yang kelima? Menghitung nilai centroid yang baru. Menghitung nilai centroid yang baru. Nah, kita buat kayak gini lagi ya. Oke. Nah, kita buat kayak gini, cuma ini kosong. Nah, ini kosong teman-teman. Nah, oke, kita akan mencari centroid yang baru dengan cara menjumlahkan semua nilai pada setiap klaster yang sama itu dibagi dengan jumlah data yang ada pada klaster tersebut. Oke. Nah, jumlah data itu yang ini nih. Nih, C1 itu ada 2, C2 itu ada 4, kemudian C3 itu ada 28. Oke. Nah, caranya adalah pertama kita jumlahkan dulu. Untuk 2021 dulu ya. 2021 C1 ya, C1 berarti bentar. Sebelum ke sana karena datanya di sini saya coba ingin hide dulu ya ini ya, teman-teman. Nah, kita hide dulu. Yang ini juga kita hide dulu. Kita hide dulu ya. Nah, oke, supaya gampang. Sama dengan C1 itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita cari Jawa Tengah 2021. 2021 Jawa Tengah ini. Oke. Ditambah Jawa Timur. Tambah ini. Oke. Saya lupa nggak pakai tanda kurung mulu ya. Dibagi jumlah datanya ada berapa? Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk C2 ya, C2 2021 karena di sini ada 4. Oh, saya per klaster aja ya, tidak per tahun, per klaster aja. Klaster 1 kan ada 2 ya. Berarti di sini 2022 sama dengan untuk 2022 Jawa Tengah 2022 ditambah Jawa Timur. Oke. Aduh, lupa mulu nggak pakai tanda kurung. Nah, ini dibagi 2. Oke. Ini bisa digini nggak ya? Bisa teman-teman. Coba ini kita rumusnya lihat. Oh iya, bisa benar. Bisa ya, dibagi 2. Oke, berarti kayak gitu aja. Sama dengan 2021 untuk C2. C2 itu kan ada 4 tuh. Berarti Sumatera Barat 2021 ya, Sumatera Barat. Oke. Sorry. Sumatera Barat ditambah Jawa Barat. Nah, ini ya, Jawa Barat ditambah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat 2021 ditambah sama Sulawesi Selatan. Nah, yang ini. Oke. Itu kurung dibagi 4. Karena ada tadi 4. Sumatera Barat 1, Jawa Barat 2, Nusa Tenggara 3, Sulawesi Selatan 4. Bagi 4. Nah, berarti kita tinggal drop aja kayak gini nih. Sep. Nah, ini sama tuh, ya. Kan C 2023 tuh, ya. Oke, ini 2000. Oke, mantap. Sama dengan ini agak banyak nih. Ini agak banyak. Aceh ditambah Sumatera Utara ditambah Riau tambah Jambi.
Kita bagi 28. Nah, ini teman-teman, ini centroid baru yang dibentuk berdasarkan yang perhitungan ya. Kalau ini kan perhitungan, kalau centroid awal kan kita ngasal ya. Bukan ngasal sih, kita acak aja tadi itu. Mana yang tadi? Oh, di hide sama saya. Kita munculkan lagi ya. Nih. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita dapat nih. Tuh. Chip. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi tadinya kan 1. Tuh, 1. Ya berkurang nilainya tuh. 0,94. Ini juga sama tuh. 0,28. Ini 0,43. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita buat lagi kayak gini nih. Seperti ini, C tinggi, C sedang, C rendah. 2021, 2022, 2023. Oke, tapi saya tidak, nanti videonya kepanjangan. Pokoknya sama. Nih kan di sini bahasanya tuh iterasi lanjutan tuh. Perulangan dilakukan dengan cara yang sama seperti langkah keempat dan keenam. Langkah keempat bukan ya? Bukan kayaknya. Bukan kayaknya deh. Langkah ke 3 nih, dari langkah ketiga ya. Nih, kita cari equivalent distance-nya dengan rumus yang ini, tapi centroidnya itu bukan yang ini. Centroidnya yang sudah terbentuk. Oke, paham lah ya sampai sini. Nah, nanti hasil akhirnya, teman-teman, hasil akhirnya. Nah, ingat kata-kata ini. Pastikan tidak ada perubahan pengelompokan dari klaster satu ke klaster lainnya. Maksudnya itu apa? Gini ya, teman-teman. Hasil akhir. 7 ya ini. Nih. Artinya, pastikan tidak ada perubahan lagi nih setelah kita melakukan, misalkan ya, kita melakukan hal yang sama nih, kita lakukan equivalent distance. Nah, dengan mencari rumus ini ya. Tapi kan centroidnya beda ya, bukan ini lagi, tapi centroidnya itu sudah berpindah. Patoknya itu kalau misalkan si siswa itu patoknya sudah dipindahin sama gurunya, sedikit aja gitu. Nah, pastikan nilai-nilai klaster yang ini itu tidak berpindah ke satu dengan yang lainnya. Misalkan Jawa Tengah berpindah nih dari C1 malah jadi C2. Nah, itu nanti kita iterasi lagi gitu kan. Kemudian si Sumatera Barat tadinya klaster kedua, dia berpindah ke klaster ketiga gitu kan. Si Sulawesi Selatan dia berpindah juga ke klaster ketiga. Nanti kita iterasi lagi sampai dia itu tidak berpindah. Nah, bisa jadi menurut saya ya, bisa jadi ini tidak ada perubahan lagi. Karena kalau misalkan teman-teman melakukan hal yang sama nih, mencari equivalent distance, pasti hasilnya seperti ini lagi nih, tidak ada perubahan. Nanti coba kita perhitungkan lewat Python ya. Lewat Python nanti saya akan bahas juga. Jadi kalau misalkan saya bahas lagi terlalu kepanjangan videonya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya harap paham. Jadi saya recap dulu ya. Ini cara mencari Keymanes. Pertama, kita dapatkan dulu datanya. Datanya itu adalah data jumlah data produksi bawang merah dari tahun 2021 sampai 2023. Terdiri dari tadinya kan berapa provinsi tuh? Nah, kita pangkas menjadi 34 provinsi karena ada beberapa data yang nilainya semuanya adalah kosong. Nah, setelah didapatkan datanya, kita menentukan klaster. Nah, klaster ini sebenarnya bebas ya. Kalau misalkan untuk manual ini bebas, saya juga bebas tadi, tinggi, sedang, rendah ya. Tapi kalau misalkan di Python itu nanti pemilihan klaster ini bisa dilakukan dengan yang namanya elbow method atau silhouette score. Karena kenapa teman-teman? Karena Keymanes ini dia baik atau tidaknya hasilnya itu paling penting. Yang paling pertama itu adalah penentuan klaster ini, teman-teman. Ya, penentuan klaster ini. Kalau misalkan klasternya tidak ditentukan dengan benar, bisa jadi hasil klasternya itu tidak benar. Ya, teman-teman. Kemudian
kita lakukan normalisasi data karena rentangnya itu jauh ya, ada yang ribuan, ratusan, ada yang satuan gitu kan. Kita normalisasi data, kita cari dulu min maxnya di tahun 2021 sampai tahun 2023, min 2021 masih 2021 gitu kan. Kita lihat tuh jadi rentangnya antara 0 sampai 1 gitu kan. Kita setelah dinormalisasi. Setelah itu kita inisialisasi centroid secara acak. Nah, ini kan kita secara manual ya, tapi kalau misalkan kita dengan Python itu dilakukan oleh algoritma K-means-nya itu sendiri, bukan oleh kita. Ya. Nah, kita secara acak, kemudian kita hitung jaraknya ya. C1 tadi bagaimana caranya? Itu menjumlahkan X1, X1, XI, X ke I, penjumlahan X ke I ya. Sudah saya tadi jelaskan dari tahun 2021 dulu, mulai dari Aceh gitu kan, dikurangi YI, yaitu adalah nilai centroid dari 2001. Nah, setelah kita dapatkan equidistant-nya, kita kelompokkan data ke klaster paling dekat. Klaster paling dekat itu adalah yang hasilnya itu minimal, nilai minimal ya. Nah, setelah kita cek nilai minimalnya, ternyata Aceh itu masuk ke klaster ketiga, Sumatera Utara masuk ke klaster ketiga, Sumatera Barat itu masuk ke klaster kedua, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu setelah kita dapat, kita lakukan lagi iterasi selanjutnya. Ini kan iterasi pertama nih. Kita tentukan dulu centroidnya. Nah, kalau tadi centroidnya itu kita tentukan secara manual, ini centroidnya dilakukan secara matematis dengan persamaan itu menjumlahkan semua nilai pada setiap klaster dibagi jumlah data yang ada pada klaster. Nah, setelah kita dapatkan iterasi lanjutan, iterasi yang kedua kita lakukan pada tahap ketiga sampai keempat ini. Seperti itu. Terus teman-teman, sampai si klasternya itu tidak ada yang berpindah. Nanti akan lebih paham nanti pas di Python ya. Oke, hasil akhirnya pastikan tidak ada perubahan pengelompokan dari klaster ke klaster yang lainnya. Kalau misalkan udah fix ini, berarti cukup itu hasilnya. Seperti yang saya tadi jelaskan ya, ketika si anak itu suruh milih gitu ya, sama kan seperti siswa gitu disuruh milih di antara basket, sepak bola atau badminton. Oke, pemilihan pertama saya ikut badminton aja gitu kan, saya ikut badminton. Terus kita gabung dengan orang-orang badminton, tapi ternyata di badminton ini saya tidak cocok ya dengan orang-orangnya, dengan ini dengan yang lainnya. Saya juga ternyata tidak bisa main badminton gitu kan. Terus gurunya bilang lagi, oke, sekarang coba pilih lagi, tentukan lagi. Saya pindah ke sepak bola gitu kan. Pasti sepak bola, sama aja di sini juga nggak cocok gitu kan. Coba saya pindah ke basket. Nanti si gurunya coba tentuin lagi gitu, iterasi yang ketiga. Saya pindah ke basket. Pas ketika dia pindah ke basket, wah di sini tempat saya yang cocok. Nah, ketika itu sudah cocok, itulah hasil dari clustering kita. Itu contoh sederhananya, teman-teman. Oke, itu videonya sangat panjang dan sangat jelimet. Tapi nanti ketika teman-teman coba praktek, ketika coba teman-teman memahami ini, insya Allah di Python juga teman-teman akan bisa. Karena ini adalah tahapan dari K-means. Kita menghitung secara manual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.